sesak kali dada saya Bunda. Nyesek kali keadaan kayak gitu. Iya, saya paham Bunda. Dia kalau Makanya, sudah ribut dengan istri sudah bagus dengan istri sirinya, pasti didengarnya adu domba istri sirinya sehingga marah-marah dengan saya, marah-marah dengan anak kami dan bahkan main tangan. Tapi itu perempuan dibeliin mobil duluan Bun, tahun 2019. Dan sekarang itu perempuan juga punya rumah di Bogor yang bisa jadi itu rumah juga mungkin dibeliin. Dia belum pernah beliin saya rumah, belum pernah beliin saya mobil. Benar-benar ini dari saya. Coba Bun, sakit hatinya saya lebih lagi kan Bun, ternyata dia punya rumah bagus di Bogor. Dia beliin itu rumah, itu perempuan mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Bunda yang saat ini rumah tangganya sedang diuji dengan berbagai masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah anak, dan terutama masalah dengan suami. Apakah suami Bunda ini egois, pemarah, suka maksiat, selingkuh, atau meninggalkan Bunda demi wanita lain? Ya, pernahkah sahabat Bunda berpikir, mengapa ujian seberat ini harus terjadi kepadaku? Mengapa harus aku yang disakiti? Mengapa harus aku yang diselingkuhi dan dizolimi suami? Mengapa harus aku yang menerima cobaan seberat ini? Ya, rasanya seakan-akan kita sedang ada di titik terindah kehidupan kita ya Bun. Nah, kalau Bunda pernah berpikiran seperti itu atau sedang berpikiran seperti itu hal yang wajar. Karena tidak semua istri itu kuat dibentak-bentak suaminya dan diperlakukan semena-mena. Dan tidak ada istri yang kuat menahan sakitnya diselingkuhi dan dikhianati suami. Tapi ketika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa rumah tanggaku Engkau uji sedemikian rupa? Rasanya berat sekali ya Allah. Aku tidak kuat tanpamu. Ya Allah punya banyak jawaban untuk Bunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan kalau kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan hambamu ini Engkau tolong? Hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap suami hamba ya Allah. Hamba sudah muak dengan kelakuan pelakor itu ya Allah. Hamba sudah tidak tahan lagi dengan perselingkuhan suami saya ya Allah. Tolong hamba, tolong sadarkan suami hamba ya Allah. Maka Allah pun menjawab, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Sahabat Bunda yang saat ini merasa berada di titik terendah kehidupannya,
Ketika Bunda merasa sudah sangat menderita dan merindukan perubahan baik dalam rumah tangga Bunda, ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Bisa jadi Allah segerakan hasilnya malam nanti, besok pagi atau besok siang. Wallahu alam. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan soal hasilnya. Ya, coba kita tatap diri kita di cermin. Tanyakan pada diri kita, sudah layakkah kita diberi anugerah Allah yang kita rindukan? Apakah kita bisa menjamin akan terus istiqomah di jalannya ketika anugerah itu diberikan kepada kita? Bisakah kita memastikan bahwa kita tidak akan lalai darinya setelah kita menerima nikmatnya? Sebab Allah selalu menitipkan rahasia dan hikmah di balik segala cobaan. Ya, bisa jadi dengan cobaan ini Allah ingin kita mengenalnya lebih dekat. Bisa jadi dengan cobaan ini Allah ingin kita belajar sesuatu dalam hidup ini. Boleh jadi lewat ujian ini Allah gugurkan kita seperti daun-daun di musim kemarau yang ditiup angin. Atau mungkin Allah ingin kita menjadi hamba yang lebih baik, lebih dicintai olehnya dan dekat dengannya. Ya, bukankah tidak ada nikmat yang lebih indah dibandingkan dengan bisa mengenal Allah dengan segala kasih sayang dan cintanya? Bukankah tidak ada yang lebih indah daripada menjadi hamba yang dicintai Allah? Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, ketika Allah sudah ridho pada kita, semua akan terasa ringan, hati akan terasa lapang, dan jiwa akan terasa tenang. Dan ketika kita sudah di titik ini, insya Allah pertolongan Allah sudah dekat. Pertolongan Allah sudah dekat dan sangat dekat. Semoga sedikit renungan ini bisa menjadi pemantik keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Dan saya doakan, semoga rumah tangga Bunda selalu diberikan perlindungan, keharmonisan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bunda bisa hubungi saya kalau merasa butuh dibimbing secara spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.